menganggap diri saya nabinya Pancasila sekarang. Ya kan? Kalau kemarin saya bilang nabi ke-26, saya bilang sekarang nabi Pancasila. Kan kita kan mau sama-sama cerita Pancasila, Pak. Anggaplah saya ini nabinya Pancasila. Saya menganggap diri saya nabinya Pancasila sekarang. Ya kan? Kalau kemarin saya bilang nabi ke-26, saya bilang sekarang nabi Pancasila. Bagus, Pak, dibikin kaos, Pak, Nabi Pancasila. Nah, nanti mau saya bikin Pak Nabi Pancasila, Pak. Wah, nanti tinggal siapa yang mau jadi umatnya kan, mau ngaku apa enggak, malah dikebukin nanti, Pak. Ini saya lagi bikin merchandise Pak Nabi Pancasila, nanti dikebukin lagi ntar. Nah, kenapa? Aduh Pak, ini Pancasila itu begitu saya di Eropa, Pak. Saya, wih, Eropa ini Pancasila banget kalau diterapkan indah sekali di Indonesia. Waduh, saya itu banyak ketemu ya Pak, wartawan-wartawan itu, ada satu wartawan di Belanda yang namanya Michael Mas, Pak. Ya, saya berusaha kontak beliau tapi belum mau ditemuin masalahnya Michael Mas ini. Dia nulis, dia ada satu tulisannya Michael Mas, Indonesia ini udah berubah sekali dalam 20 terakhir ini. Sejak reformasi, Pak. Nggak tambah maju, tambah nggak bener, Pak. Tambah nggak bener kan sejak reformasi kan? Kelihatannya aja maju, kelihatannya. Wah, kumbir. Di dalamnya, di bawahnya, wah makin parah loh, Pak. Konflik horizontal itu makin ngeri loh, Pak. Sejak reformasi itu, Pak. Kenapa? Karena ada yang mau menggoyang Pancasila. Ya siapa? Ideologi khilafah ini. Dan sekarang menampakkan diri semuanya. Kan saya kan hanya memberikan satu umpan. Contohnya siapa, Pak, yang orang-orang kan kalau ini ada ideologi besar bertahan di Indonesia kan nggak mungkin kok nggak ada yang endorse, nggak ada yang support kan nggak mungkin, Pak. Kalau menurut Bapak siapa sih, Pak, yang endorse? Lah itulah yang teriak-teriak khilafah yang main ngundang Zakir Naik itulah. Siapa itu yang main teriak-teriak khilafah itu? Loh, nyatanya kan yang teriak-teriak khilafah nggak ada yang dipenjara kan? Yang PKI dibunuh, yang teriak-teriak khilafah nggak ada yang dipenjara satupun. Felix Xiao, HTI itu, ya kan? Panitianya Zakir Naik. Wah, itu kan bilang harus Islam. Wah, itu bahaya sekali tuh kalau bilang pemimpin harus Islam. Wah, itu melanggar Pancasila, Pak. Nggak ada, Pak, itu di UUD 45 pemimpin harus Islam. Ya kan? Dan Zakir Naik bilang pemimpin harus Islam kan, kemarin di statement kan, oh itu kan sudah viral kemana-mana, itu kan tujuannya buat goyang Ahok. JK pun mengakui kan, bahwa dia sengaja mendatangkan Zakir Naik. So kita ngerti kan, siapa orang-orang khilafah ini. Pak, apa yang Bapak alami ini kok seperti dejavu ya Pak ya, seperti kejadian Ahok. Ada yang bilang kayak gitu Pak, ketika Ahok ini kan apa? Wah, Ahok itu orang hebat Pak, saya nggak sebanding Pak. Saya ini penjahat, Pak. Bekas penjahat, Pak. Ahok itu orang, wah, levelnya dia di atas saya, Pak. Jauh, Pak. Dalam hal kejujuran, dalam hal prinsip, saya jauh, Pak. Jadi jangan bandingkan saya dengan Ahok. Tapi jauh. Tapi sama Ahok dihadapi, Pak. Bedanya seperti itu mungkin, Pak. Dihadapin bagaimana, Pak? Ya, maksudnya dihadapin persidangan, dia datang, ada apa namanya, dia di penjara, dia dihadapi, dia di penjara. Mana menurut Bapak? Kalau saya, kenapa harus saya hadapin? Ya makanya saya bertanya ke Bapak. Apakah saya melanggar hukum di Eropa ini? Kalau saya melanggar hukum di Eropa, saya hadapin, Pak. Kalau saya tidak melanggar hukum di Eropa, ngapain saya hadapin? Jadi makanya saya pergi ke sini, Pak. Karena di sini ada kebebasan berbicara dan seharusnya di Indonesia ada kebebasan berbicara. Selama di Indonesia tidak bebas bicara, bahkan agama pun harusnya bisa dikritik. Kalau agama tidak bisa dikritik, ada yang salah dengan agama itu. Apalagi kalau sampai bilang bunuh, apalagi sampai datengin keluarga saya misalnya. Kan diancam di YouTube itu kan, diancam keluarga saya mau didatengin. Makanya saya bilang ada 3 reaksi, Pak. Ada 3 responnya, Pak. Satu respon yang pertama ya adalah kalau kalian tetap memaksa untuk membunuh atau memenjarakan saya, berarti omongan saya benar, Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Emang ada yang ngomong membunuh Bapak, Pak? Woi, banyak sekali, Pak. Wah, itu rembel itu, Pak. Rembel, Pak. Nah, banyak itu kan cuma tinggal browsing aja banyak sekali. Nah, terus ada yang ngancam-ngancam mau datang, wah bakar rumah keluarganya. Enggak, ini itu kan sporadis, Pak. Namanya netizen ya, Pak ya. Ya kan enteng aja kalau mau ngomong. Tapi ya, enggak, ini kan saya bilang kan kita lagi cerita, responnya ada 3. Ini kan semua kan namanya presumption, toh, Pak. Ya kan, berdasarkan sebuah fakta, kita kan bilang ada 3. Apakah 3 ini pasti akan terjadi? Belum tentu. Yang mana yang akan terjadi ya kita nggak tahu. Satu, yang jelas ada yang mau ngancam, mau bunuh. Tapi mau menjarakan, oh jelas ada, banyak, ya kan. Kedua, berarti saya benar, ya kan. Berarti saya benar
yang semua katakan saya tentang agama itu yang di Indonesia bukan cuma agama Islam doang ya, kan saya kan mengkritik agama Kristen juga, semua agama-agama kan. Ya. Nah, berarti saya benar bahwa agama itu tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan kejahatan, ya kan? Nah, berarti semua agama itu akhirnya akan membuat hawa nafsu manusia itu makin membludak besar karena agama. Nah, saya jadi teringat ceritanya Kain dan Habil. Kain itu kan bunuh Habil gara-gara agama kan? Dalam Alkitab, persembahannya Habil diterima, persembahannya Kain tidak diterima. Lalu Kain marah, dia bunuh tuh Habil tuh. Kan gara-gara agama toh. Nah, itu ya. Itulah dosa pertama di muka bumi. Kedua, kalau mereka terus mengancam keluarga saya, ya, dan bahkan melakukannya, bukan cuma mengancam, melakukannya. Ancaman, Pak, kalau di Eropa udah termasuk teror loh, Pak. Emang sudah ada, Pak, ancaman itu, Pak? Wih, banyak sekali, Pak. Ancaman teror itu banyak sekali, Pak, di YouTube itu. Dan keluarga saya kan baca, Pak. Pasti baca. Itu kan viralnya pagi, siang, sore, Pak. Pagi, siang, sore itu kan wartawan-wartawan itu kasih di TV. Ya kan? Nah, berarti yang mereka sembah itu adalah iblis, Pak. Bagaimana mungkin Tuhan ngajarin untuk melakukan pencitraan dan ancaman teror-teror itu? Ya kan? Bagaimana mungkin? Nggak mungkin Tuhan ngajarin begitu. Kalau Tuhan yang benar ya. Kalau Tuhan saya nggak ngajarin begitu, Pak. Nah, teror-teror, bunuh apa? Wah, tapi kan itu rakyat. Nah, berarti ulamanya salah ngajarin. Berarti gagal. Negara Indonesia berdiri sudah lebih dari 70 tahun. Ulamanya gagal untuk mendidik umatnya, Pak. Yang ketiga, kalau kemudian pemerintah Indonesia dan para ulama dan rakyat Indonesia kemudian, oh iya ya, ada yang salah nih antara saya atau si Joseph Paul Sang, maka mereka melakukan introspeksi. Oke, si Joseph Paul Sang biar introspeksi, kami juga introspeksi. Itu kan terjadi di Eropa. Paus dihujat, Yesus ditelanjangin sama si Charlie Hebdo. Apakah terus demo, wah, bunuh sekarang juga, bunuh si Charlie sekarang juga? Nggak ada. Kalau di Indonesia langsung bunuh si Ahok sekarang juga, bunuh si Paul sekarang juga. Beda kan? Oh, beda banget. Nah, itulah Pancasila di Eropa. Kemudian penyidik telah melakukan koordinasi terkait permohonan penerbitan red notice dan penyidik sedang melengkapi dokumen persyaratan permohonan penerbitan red notice tersebut. Permohonan red notice akan segera diproses oleh Sekretariat NCB Indonesia melalui kantor pusat Interpol di Lyon, Prancis. Tentunya sudah ada koordinasi antara Atas Polri di KBRI Berlin dengan kepolisian setempat. Tentunya harus ada dasar ya. Sekali lagi ada dasar. Dasar itu lebih dikuatkan nanti dengan adanya red notice. Ya. Jadi sejauh ini koordinasi untuk komunikasi untuk melokalisir. Ya. Jadi kemungkinannya kuncinya setelah red notice dikeluarkan, tentunya akan dikomunikasikan dengan pemerintah setempat, pemerintah negara dia tinggal di Jerman. Ya. Bisa, ya, bisa dideportasi oleh KBRI Berlin di Jerman dan tentunya penyidik bisa menjemput ke sana. Sekali lagi kita menunggu saja karena proses yang dilakukan oleh penyidik itu tidak langsung tetapi melalui set NCB Interpol Indonesia dan dikomunikasikan langsung ke Interpol yang berada di kota Lyon, Prancis. Itu mekanismenya. Dan ini membutuhkan waktu, bisa seminggu atau lebih. Ya, kita menunggu saja.